Para pembelajar sekalian, kita sampai pada pembahasan atau pembicaraan tentang bagaimana kita mesti memperlakukan pesan atau melakukan strategi pesan dalam konteks komunikasi persuasif ini. Pesan itu sendiri dalam komunikasi merupakan inti dari komunikasi. Karena tanpa ada pesan, artinya tidak ada itu komunikasi. Pesan itu merupakan informasi atau sesuatu yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan dan juga sebaliknya. Nah, jadi kesamaan-kesamaan yang hendak diwujudkan dalam konteks komunikasi termasuk komunikasi persuasif itu adalah sebetulnya dibangun oleh adanya pertukaran pesan. Jadi pesan itu merupakan hasil dari usaha manusia dalam menyandikan gagasannya. Jadi ada semacam di sini proses pengkodean pesan atau dikenal dengan istilah encoding di situ. Nah, pesan komunikasi tadi selain pesan verbal juga ada pesan non verbal, dan pesan verbal itu adalah lebih universal, lebih jujur, lebih representatif gitu kan hubungannya dengan gagasan yang ingin disampaikan gitu. Karena pesan verbal itu artinya pesan selain bahasa lisan dan bahasa tulisan, selain kata-kata. Pesan verbal itu bisa meliputi katakanlah bahasa tubuh, body language, apakah itu ekspresi wajah, sikap tubuh, nada suara, gerakan tangan, kontak mata, dan lain-lain. Dan tanpa harus berkata-kata, misalkan kita bisa mengerti seseorang itu tidak menyukai kita. Dengan ketika kita berbicara pada orang itu, dia memalingkan tubuhnya. Jelas, tidak perlu mengatakan bahwa saya tidak suka Anda. Dengan cara memalingkan tubuh aja, itu artinya memberikan pesan bahwa dia tidak menyukai kita. Nah, di situ. Nah, ada 5 sebetulnya fungsi pesan verbal itu. Yang pertama, fungsi repetisi. Repetisi itu artinya mengulang kembali pesan yang sudah disampaikan secara verbal dengan isyarat non verbal. Kita mengatakan, ayo kita bekerja. Nah, kemudian diulang dengan seperti ini. Ayo kita bekerja gitu. Lalu ada fungsi yang kedua adalah fungsi aksentuasi, menegaskan pesan yang disampaikan secara verbal. Untuk katakanlah memberikan pesan dan kesan betapa marahnya saya sama Anda, saya berkata dengan nada tinggi sambil menggebrak meja. Nah, gebrakan meja adalah pesan nonverbal. Sementara kata-kata dengan nada tinggi dan keras yang saya sampaikan adalah pesan verbal. Nah, disinilah pesan verbal memiliki fungsi aksentuasi. Lalu berikutnya adalah fungsi substitusi, menggantikan pesan verbal. Tanpa harus berkata, kita bisa memberikan dengan bahasa isyarat dan orang lain mengerti apa yang kita maksud di situ. Tapi tidak satu atau dua ya, zaman sekarang itu agak sedikit sensitif gitu kan. Nah, di situ. Lalu fungsi berikutnya adalah fungsi yang disebut dengan fungsi kontradiksi, yakni menolak pesan verbal. Contoh misalkan, mulutnya mengatakan saya kaget sekali, tapi mulutnya terkatup. Maka itu kontradiksi. Di situ. Saya kaget sekali, nggak ada. Orang kaget itu pasti menganga. Nah, di situ. Jadi memiliki fungsi kontradiksi. Dan satu lagi adalah fungsi komplement di situ, melengkapi di situ. Oke. Jadi dalam komunikasi persuasi, selain kita mengoptimalkan bagaimana kita melakukan treatment atas pesan-pesan verbal, pesan kata-kata, juga kita mesti mengoptimalkan pesan-pesan verbal agar apa yang kita sampaikan itu lebih diyakini sebagai sesuatu yang bisa dipercaya tadi.